4 tahun 2025. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FEB Unpad. Pada seluruh hadirin saya persilakan untuk duduk bangkit. Kami datang dengan semangat, kami datang untuk belajar. Mendalamiku berpikirlah ke depan, ciptakan kesempatan. Berani dalam karya, jati diri di dada. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran. Kami datang dengan semangat, kami datang untuk berbagi, mengabdikan ilmuku, berpikirlah ke depan, ciptakan keunggulan. Berani dalam karya, jati diri di dada. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran. Cara selanjutnya, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua KPU FEB Unpad 2024. Pada Kang Muhammad Alfian Prisatya, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sebelumnya terima kasih kepada Kang Ibrahim dan Kang Syamil yang telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir pada sesi kampanye khusus pada sore hari ini. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada Akang Teteh dari jurusan Ekonomi Islam yang telah bersedia hadir untuk mendengarkan penyampaian visi misi dari pasangan calon nomor urut 2 yaitu Kang Ibra dan Kang Syamil. Semoga saya juga berharap kampanye ini dapat menjadi wadah untuk menyampaikan gagasan oleh Kang Ibra dan Kang Syamil kepada Kema Ekis, juga pula menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dari Kema Ekis kepada Kang Ibra dan Kang Syamil. Terima kasih atas waktunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Muhammad Alfred Prasetya atas sambutannya. Selanjutnya saya akan memberikan kendali penuh kepada moderator kita hari ini. Pada Nabil, selaku moderator kampanye pemilu FEB 4 2025, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Nabil Islam, selaku moderator di acara kampanye pemilihan umum Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran 2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi pembacaan tata tertib rangkaian acara kampanye kali ini. Tata tertib 1. Pemaparan visi misi akan disampaikan oleh calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4, diikuti oleh sesi tanya jawab. Pemaparan visi misi akan berlangsung selama 20 menit dan sesi tanya jawab akan berlangsung selama 25 menit. 2. Peserta yang ingin bertanya diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan fitur raise hand, serta diperbolehkan bertanya ketika dipersilahkan oleh moderator. 3. Sebelum memulai pertanyaan, diharapkan memperkenalkan diri dengan template yang mencakup nama, angkatan, dan asal jurusan. 4. Selama masa kampanye bukan agar tidak menggunakan kata-kata kotor yang menyebarkan fitnah atau melontarkan umpatan terhadap kandidat, tim sukses, dan publik baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dilarang menggunakan bahasa yang mengandung pelecehan terkait unsur sara yang dapat menimbulkan konflik. 5. Seluruh partisipan diharapkan mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan tenang tanpa melanggar tata tertib apapun. Sesi selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan visi misi oleh calon pasangan ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 2. Untuk pemaparan visi misi sendiri akan diberi waktu selama 20 menit. Langsung saja kepada Kang Ibrahim dan Kang Syamil, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, siap. Terima kasih terhadap moderator ya. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Kemaikis. Hari ini menjadi hari di mana hari yang sangat berbahagia bagi kita berdua. Khususnya saya dari jurusan Ekonomi Islam yang kembali ke rumah untuk sharing ataupun tadi memberikan suatu harapan, mimpi, serta apa yang ingin kita bawakan pada BEM Kema FEB 4 tahun 2025. Hal ini menjadi salah satu concern kami berdua, bagaimana perjalanan kami sebagai mahasiswa baru sampai sekarang. Dan kami mempunyai harapan yang besar, khususnya kami sebagai mahasiswa FEB maupun fakultas tercinta kita. Yang dituankan dalam dua kata, yaitu Lentera Aksara. Lentera Aksara, lentera adalah simbol kehangatan, penerang, dan kebersamaan. Aksara adalah bahasa Sanskerta yang artinya tidak atau tidak hancur, suatu yang abadi ataupun tak lekang oleh waktu. Lentera Aksara menjadi salah satu komitmen kami bagaimana BEM Kema FEB 4 itu menciptakan suatu hal yang menciptakan sebuah hal penerangan, kebersamaan, kehangatan yang abadi. Bukan hanya hari ini, tapi juga hari esok. Bukan berbicara jangka pendek, tapi BEM Kema FEB berbicara bagaimana eksistensi, akselerasi ke depannya, adanya sebuah sustainability ke depannya. Sebagai kata pengantar, perkenalkan kami sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4. Di sini aku ada Ibrahim Dan aku Syamil Akbar. Yang mana menjadi mimpi ataupun serta harapan ataupun cita-cita yang kami tuangkan dalam Grand Design ini untuk FEB 4 ke depannya. Adapun menjadi concern kami bagaimana kita sebagai mahasiswa FEB 4
pasti adanya sebuah harapan ataupun cita-cita ataupun hak-hak yang harus terus ditegakkan ataupun yang terus dilanggengkan. Kami menyusun skema bahwa BEM Kema FFB 4 menjadi salah satu lembaga tertinggi di tatanan organisasi mahasiswa FFB 4. Bagaimana BEM Kema FFB 4 menjadi percontohan pionir adanya sebuah penggerak harmonisasi, integrasi, dan sebagainya. BEM Kema FFB 4 harus terus memaksimalkan potensinya, bukan hanya berfokus pada BEM fakultasnya saja, tapi juga ada sinergitas antara lembaga kemahasiswaan dan juga pemangku kebijakan. Dan kita sebagai sivitas akademika, baik itu mahasiswa, teknik, jajaran fakultas, dan sebagainya, itu menjadi suatu hal yang menjadi concern kami, bagaimana seluruh elemen itu bisa berjalan beriringan, tidak adanya cacat sekalipun, dan layaknya sebuah puzzle, kalau misalkan kita lihat adanya satu yang kurang, maka tidak enak dilihat. Maka kita ingin menyatukan semua elemen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Nah, lanjut pada latar belakang. Latar belakang mengapa BEM itu dapat berdiri. Badan Eksekutif Mahasiswa hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mahasiswa akan wadah kolektif yang mampu mewakili suara, aspirasi, dan perjuangan secara terorganisir. BEM diperlukan karena mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki potensi yang besar untuk menciptakan dampak sosial. Namun, potensi ini sering terhambat dengan kurangnya ruang untuk berkolaborasi. Sebagai pergerakan yang dilembagakan, BEM tidak hanya merespon isu-isu yang ada, tapi juga menciptakan program-program strategis yang mendukung keberlanjutan organisasi dan kesejahteraan mahasiswa. Sehingga keberadaan BEM adalah simbol yang penting dari sinergi dan kolektivitas, memastikan mahasiswa tidak hanya bergerak sendiri-sendiri, tapi bersama-sama mencapai tujuan yang lebih besar untuk menciptakan perubahan yang nyata. Oke, perkenalkan kembali, saya Ibrahim. Dan perkenalkan, saya Syamil Akbar Al-Ghifari. Next, itu adanya hakikat BEM, bagaimana ini menjadi suatu komitmen atau daya juang kami sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM FEB 4. Bagaimana pada hakikatnya BEM FEB sebagai perwakilan mahasiswa, yang mana adanya sebuah hak-hak ataupun tadi bagaimana BEM FEB 4 menjadi representatif dari Kema FEB itu sendiri. Dan yang kedua, BEM Kema FEB sebagai wadah pengembangan dan pemberdayaan. Bagaimana BEM Kema FEB 4 menjadi ruang aktualisasi dan pengembangan potensi Kema FEB 4. Yang terakhir, adanya gerakan sosial. Bagaimana BEM Kema FEB 4 menjadi garda terdepan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan sosial mulai advokasi, edukasi, dan aksi nyata. Bagaimana bukan hanya terhadap kepada mahasiswanya saja, tapi juga kepada masyarakat luas. Lanjut kepada kondisi ideal, kami melihat adanya sebuah hal yang sangat unik bagaimana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, bagaimana BEM Kema FEB 4 sebagai lembaga student governance ikut serta dalam mewujudkan tujuan sistem pendidikan nasional. Kalau misalkan kita lihat bahwa tujuan dari sistem pendidikan nasional itu adalah menciptakan individu yang memiliki kapasitas keunggulan dalam setiap dirinya. Dan ini menjadi komitmen kami bagaimana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanahi oleh pada BEM Kema FEB 4 yang tercantum dalam landasan yuridis. Next. Nah, lanjut pada nilai yang akan kami bawakan pada BEM Kema FEB 2025. Di mana di sini kami membawa organizational value bernama SHAPE. Yang pertama adalah service oriented, di mana kami tahu bahwa BEM hadir sebagai the provider. BEM hadir sebagai inisiasi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mahasiswa dan memastikan kegiatan dapat memberikan kontribusi yang berarti. Lalu yang kedua adalah harmonious, yaitu kami menunjukkan budaya kolaboratif dan rasa hormat. BEM memastikan anggota dan BEM melakukan gerakan perubahan dan inovasi dengan gesit untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang keempat adalah progresif, di mana BEM terus mencari cara untuk meningkatkan dan memperlakukan program-program yang dapat berdampak. Lalu yang kelima adanya ethical, yaitu etika yang merupakan inti dari aktivitas BEM, yaitu memastikan transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan yang ada.
Lalu pada budaya organisasi selanjutnya adalah growth cycle, di mana kami menekankan bahwa setiap program yang ada memiliki esensi dan substansi, dimulai dari why, how, dan what. Lalu yang ketiga adalah no brilliant jerk, di mana kami memiliki konsep yaitu menciptakan ruang aman yang tidak hanya mendorong keberhasilan bersama, tetapi memastikan keharmonisan dan identitas tetap terjadi, di mana kami menghargai setiap tindakan yang ada dan akan dengan tegas menindak perilaku toksik yang ada seperti diskriminasi dan tindakan amoral lainnya. Oke, yang ketiga adanya decision culture, di mana adanya 4 pilar budaya yang kuat, yaitu yang pertama tentang involvement, kedua adalah konsistensi, ketiga adaptability, dan yang keempat adalah mission. Dan nilai budaya itu menjadi salah satu komitmen kami untuk menciptakan visi BEM Kemef 4 tahun 2025. Kami punya harapan bagaimana BEM Kemef 4 sebagai pemancar sinar keunggulan bagi semua melalui pemberdayaan potensi serta kolaborasi guna terciptanya akselerasi. Kalau misalkan kita lihat bahwa BEM Kemef 4 menjadi salah satu pionir ataupun aktor utama dalam terselenggaranya potensi yang diberdayakan oleh BEM Kemef 4 itu sendiri. Pemberdayaan potensi tidak bisa dilakukan tanpa adanya integrasi ataupun kolaborasi yang masif. Hal itu yang harus kita terus diakselerasikan, bagaimana pemberdayaan potensi bisa dilakukan secara maksimal dan diturunkan dengan 6 misi yang kita bawakan. Yang pertama, BMKM 4 membawakan misi yang pertama, empowering collaboration for impact. Bagaimana kita pingin BMKM 4 memaksimalkan ataupun serta berkomitmen peran setiap pemangku kepentingan guna menciptakan kolaborasi lintas sektor yang berdampak nyata, berkelanjutan, bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Yang kedua adanya fostering inclusive public engagement. BMKM 4 mengedepankan partisipasi aktif dari publik, baik secara individu maupun kolektif. Yang ketiga adanya purpose social movement. Setiap langkah dan pergerakan BMKM 4 diarahkan untuk menciptakan dampak sosial yang signifikan. Lalu yang keempat adanya safe space. Bagaimana BEM 4 sebagai hadir sebagai garda utama untuk menciptakan ruang aman yang melindungi KMFW dari diskriminasi, perilaku toksik dan tindakan tidak etis, yang mana itu akan mencoreng nama KMFW itu sendiri. Yang kelima adanya comfortable growth environment. BEM KMFW 4 mendorong kebebasan berekspresi, keberanian berinovasi, serta mengoptimalisasikan akselerasi potensi mahasiswa dalam menjalankan, mengembangkan, mengarahkan karir mahasiswa baik dalam akademik maupun akademik mereka. Lalu yang terakhir ada sinergi student ecosystem. Bagaimana BEM Kemef 4 membangun ekosistem mahasiswanya dari setiap sektor-sektornya, bagaimana menciptakan sebuah ekosistem yang baik untuk adanya sebuah hal yang berkelanjutan secara jangka panjang. Oke, lanjut terhadap fokus isu yang akan dibawa oleh kami berdua. Yang pertama ada isu vokasi dengan tujuan untuk membersamai serta memastikan keberlangsungan sekolah vokasi dan kegiatan kemahasiswaan vokasi mencapai titik yang ideal. Lalu yang kedua adanya kesejahteraan mahasiswa, di mana terwujudnya hak mahasiswa FEB Unpad dalam menunjang peran mereka sebagai mahasiswa FEB Unpad untuk mengakselerasikan lebih jauh dan menjunjung tinggi prestasi bagi fakultas. Lalu yang ketiga adanya ruang aman dan ruang nyaman, yang tujuannya terwujudnya ruang aman dan nyaman bagi MFEB dalam melaksanakan perannya sebagai mahasiswa. Yang ini menjadi concern kami, bagaimana dari setiap permasalahan, baik fisik dan non-fisik, itu bisa terselesaikan. Dan bagaimana ruang aman dan nyaman benar-benar ada dalam ruang lingkup fakultas kita tercinta. Lalu yang keempat, adanya aktualisasi Ormawa. Tujuannya adalah terwujudnya organisasi mahasiswa di FEB 4 yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai disiplin ilmu jurusan yang direlevansikan dalam organisasi mahasiswa. Kami melihat bahwa organisasi mahasiswa menjadi salah satu mitra paling strategis dalam mewujudkan mahasiswa yang unggul sesuai tujuan pendidikan nasional. Lalu lanjut isu internal selanjutnya adalah regenerasi kepemimpinan lembaga kemahasiswaan dengan tujuan untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan di FEB Unpad dengan mengadakan forum lembaga secara berkala mendiskusikan perkembangan, kebutuhan serta kendala yang dihadapi dalam penerapan kelembagaan sebagai evaluasi organisasi di FEB. Lalu selanjutnya ada identitas FEB, terciptanya rasa bangga dan rasa kepemilikan yang tinggi sebagai mahasiswa FEB 4. Bagaimana strategi realisasinya? Strategi realisasinya adalah bagaimana
kita sebagai pimpinan BEM Kema FEB 4 pada nantinya itu menciptakan inklusivitas pada internal FEB itu sendiri. Bagaimana hubungan antara LKBSO bisa terjalan dengan baik, bukan hanya berbicara adanya sebuah forum ketua lembaga, namun saling memberikan feedback ataupun memberikan suatu hal yang emang bisa saling memberi. Oke, lalu pada lingkungan eksternal kampus, fokus isu yang kami bawakan yang pertama adalah masalah sampah dan lingkungan, di mana bertujuan untuk mendorong untuk terwujudnya kebijakan lingkungan yang ada pada kampus FEB Unpad, di mana strategi realisasinya adalah kampus FEB bebas sampah plastik. Lalu yang kedua adalah kesetaraan akses pendidikan untuk mahasiswa, di mana kami mengawal kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan mahasiswa. Oke, bisa kita lihat bahwa ini menjadi suatu isu yang paling penting bahwa ketika secara kita berbicara data bahwa lingkungan yang ada pada negara kita itu menjadi suatu concern gitu. Bagaimana isu-isu lingkungan, deforestasi dan sebagainya itu menjadi salah satu concern utama yang menjadi salah satu hal yang kami fokuskan pada lingkungan eksternal kampus. Oke, lalu ada esensi pengurus. Bagaimana esensi pengurus ini menjadi salah satu komitmen kami untuk menciptakan internal BEM FEB yang sangat suportif dan berintegritas. Dan bagaimana BEM FEB akan menjadi representatif mahasiswa FEB Unpad itu sendiri. Maka kami ingin pengurus BEM FEB Unpad memahami serta mengetahui apa yang menjadi why-nya mereka sebagai pengurus FEB Unpad. Lalu ini ada strategis dari setiap bidang yang kami bawakan. Yang mana hal ini kami tuangkan menjadi program yang kami bawa, yaitu program unggulan dan program inovasi. Sedikit disclaimer, program unggulan ada suatu hal yang program yang sebenarnya sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya, namun perlu adanya perluasan ataupun lebih diberikan lebih lanjut. Dan program inovasi adalah suatu program yang kami membawakan fresh, baru yang ingin kita bawakan untuk menjawab tantangan yang ada. Oke, untuk program unggulan yang pertama adalah FEB Career Days, program yang ada pada BEM Kema FEB 4 tahun 2024, di mana di sini FEB Career Days adalah program kaderisasi tingkat 4 yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa tingkat akhir dalam mempersiapkan dunia karir pasca kampus. Kalau yang kedua adalah FEB Berlomba, di mana FEB Berlomba adalah grup atau komunitas yang menjaring dan menciptakan ekosistem lomba dan prestasi akademik di FEB Unpad. Lalu yang ketiga adalah Mevco Academy, yaitu sebuah wadah untuk membentuk komunitas yang mendukung dunia permediaan, insight, dan keterampilan. Oke, dan kami lihat bahwa program ini yang sudah pernah dibawakan oleh BEM Kema FEB 4 sebelumnya, ini menjadi salah satu yang ingin kita terus berdayakan ke depannya untuk meluaskan ruang lingkupnya dan meluaskan kebermanfaatannya. Lalu selanjutnya adanya program inovasi. Yang pertama adanya FEB Bergerak, merupakan grup penjaringan ekosistem di bidang olahraga. Kami melihat bahwa adanya badan semi otonom dan komunitas-komunitas dalam hal olahraga. Perlu adanya sebuah integrasi bagaimana semua olahraga di FEB 4 bisa diberdayakan lebih jauh. Yang kedua adalah Kastra Talk Solution. Ini menjadi suatu komitmen kami untuk menciptakan diskusi publik yang gagas, yang mana ini adanya sebuah kebebasan berbicara bagaimana Kema FEB bisa menambah pemahaman wawasannya terhadap isu-isu yang ada baik internal maupun eksternal. Yang ketiga adanya BEM Lapor, dan ini bukan menjadi suatu fokus kepada konsep utama saja pada ranah pendidikan, tapi juga semua sektor apapun bisa dilaporkan. Dan ini bagaimana kita masih bisa menciptakan kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, dan ini menjadi salah satu hal yang kami ingin mendengar apa yang menjadi keluhan ketika selama kami menjalankan kepengurusan. Lalu selanjutnya adalah FEB Business Unit, yaitu adalah program kerja pendanaan yang dirancang untuk menjadi sumber daya finansial bagi Kema FEB 4 dengan melakukan integrasi dengan lini-lini bisnis yang ada pada Kema FEB, sehingga untuk kedepannya dapat tercipta integritas dan pemaksimalan profit untuk kepentingan fundamental funding FEB 4.
Lalu selanjutnya adalah FEB Unpad Open House, di mana kami membuka pintu selasa untuk orang-orang di luar FEB agar dapat memahami seperti apa bertempat tinggal menjadi rumah di dalam FEB, baik secara fisik maupun non fisik. Lalu selanjutnya adalah Little Spear, di mana Little Spear hadir untuk memberikan ruang inspirasi dan edukasi bagi mahasiswa FEB Unpad dengan menghadirkan media ruang yang berkualitas untuk pelatihan kepemimpinan dan pengembangan diri Hema FEB. Oke, selanjutnya adanya Advin Experience yang berfokus pada bagaimana kita yang dibawahi oleh Biro Sekretariatan dan Biro Keuangan untuk adanya sebuah kita Kema FEB mendalami tentang sekretariatan dan keuangan gitu. Dan juga selanjutnya adanya Frame of Media Opportunities, bagaimana ini menjadi sebuah media, bagaimana kita menghargai sebuah karya-karya Kema FEB yang dituangkan dalam adanya sebuah wadah apresiasi bagi karya Kema FEB 4. Lalu yang ketiga adanya FEB Bus menjadi sebuah konten interaktif dan bagaimana adanya sebuah iklim interaktif di lingkungan Kema FEB yang mana bisa saling mengetahui satu sama lainnya. Dan kami tuangkan dalam program 50 hari kerja yang mana dari setiap apa yang kami lakukan ini menunjang untuk mewujudkan visi misi yang kami buat. Kami menyediakan ataupun merancang bagaimana dari setiap tindakan ataupun dari setiap langkah itu kami susun, kami tata agar adanya suatu hal yang terstruktur dalam setiap proses perjalanan kami sebagai calon ketua BEM FEB dan wakil ketua BEM FEB nantinya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kang Ibrahim dan Kang Syamil untuk pemaparan visi misinya. Setelah kita mendengarkan pemaparan visi misi dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 2, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk menggali lebih dalam mengenai visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera. Baik, dipersilakan untuk Saudara Azza. Oke. Sebelumnya suara saya jelas ya? Terdengar? Terdengar dengan jelas. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia dari KPU sudah menyelenggarakan kampanye ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Lentera Aksara ya, sudah berkenan mengorbankan dirinya untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan KBM dan Wakabim ini. Saya di sini ada beberapa poin yang hendak saya tanyakan gitu ya. Yang pertama, saya tertarik dengan, kalau tidak salah tadi, misi atau apa ya, atau budaya atau apa itu istilahnya. Salah satu poin tentang etik ya, ethical, rekam jejak gitu ya. Di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa salah satu dari saudara itu ya memiliki rekam jejak etika politik yang mungkin agak sedikit dipertanyakan gitu ya. Saya sendiri sebagai orang yang pernah ikut berkontestasi dalam Pilkahim Ekis ya di sebelumnya, di sini kan saya juga menggali referensi dengan gerindisan-gerindisan gitu ya. Nah di situ saya mendapati bahwa ada seorang ketua hima yang nilai budaya yang dia cantumkan dalam grand design-nya itu saya rasa seperti terkena plagiasi ya, seperti plagiat dengan nilai budaya yang dicantumkan oleh organisasi ormawa lain gitu. Sehingga di sini saya ingin mempertanyakan saja gitu, bagaimana jaminan dari saudara-saudara semua di sini untuk menjamin etika itu bisa diterapkan dimulai dari Pimkapnya, dari jajaran-jajaran pengurus BEM Kema FEB itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin tadi terkait safe space ya. Nah, di sini saya tidak melihat dari grand design Anda tentang isu disabilitas. Kemarin saya baru berdiskusi dengan rekan-rekan dari FISIP, mereka bahkan menyatakan bahwa hingga saat ini baru ada 2 fakultas yang bisa mengakomodasi kebutuhan dari teman-teman yang disabilitas. Bagaimana langkah saudara-saudara semua di sini sebagai orang yang akan tadi ya, yang salah satu mimpi dan juga misinya itu mengadvokasikan
sebuah ruang aman dan nyaman bagi KMFB untuk belajar itu bagaimana gitu, dengan untuk mengakomodasi dan juga melakukan fungsi advokasi kepada rekan-rekan yang disabilitas. Kemudian yang ketiga, terkait zero waste gitu ya. Saya sebagai orang yang cukup concern terkait masalah lingkungan, melihat bahwa sebenarnya zero waste ini sudah coba dilakukan gitu loh. Nah, yang jadi problem di sini adalah efektivitas dan juga efisiensinya gitu. Bahwa hingga saat ini mungkin saya melihat di lapangan bahwa kesadaran KMFB 4 terkait isu lingkungan itu agak kurang gitu ya. Terutama terkait isu pengelolaan sampah. Hingga saat ini kita bisa jujur-jujuran saja gitu ya. Tempat sampah sudah ada, tapi yang digolongkan bahkan ya, tapi tidak bekerja secara optimal gitu. Bagaimana sih caranya gitu? Langkah konkretnya seperti apa gitu untuk membangun kesadaran itu sendiri. Kemudian di sini juga grand design-nya saya tidak melihat adanya OKR dan KPI. Kemudian tadi terkait proker inovasi BEM lapor terlalu luas ya. Kemudian terkait kasrat talk show ini, saya kira PR kita itu menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan minat anak-anak FEB terhadap isu politik atau ekonomi nasional. Bukan hanya menjanjikan wadah. Gitu. Pertanyaan saya, apakah dengan wadah berupa kasrat talk show ini bisa menumbuhkan minat dan juga kesadaran teman-teman FEB terkait isu politik dan juga ekonomi nasional? Itu pertanyaannya. Kemudian yang terakhir, ini penutup pertanyaan dari saya, dengan proker inovasi yang sebejibun itu, apakah menurut teman-teman ini bisa teraktualisasi gitu? Apakah ini sebenarnya realistis untuk dilakukan gitu? Mengingat tadi OKR sama KPI-nya aja belum ada gitu. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 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 Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Azam terhadap pertanyaannya. Di sini kan saya mengambil beberapa pertanyaan ya. Yang pertama dari etika. Bahwa yang kita ketahui bahwa menjadi seorang pemimpin ataupun puncak pimpinan itu menjadi suatu hal yang sangat dilihat bagaimana etika kepemimpinan seperti apa. Dan ini yang saya pelajari ketika saya menjadi ketua himpunan, banyak sekali pelajar ataupun hikmah yang saya dapatkan. Dan ini menjadi salah satu komitmen kami bagaimana menciptakan kepemimpinan berbasis etika. Ketika kita melihat adanya sebuah pelanggaran etik, justru menjadi suatu hal yang harus terus menjadi seorang ketua lembaga, itu menjadi suatu hal yang harus menjunjung tinggi etika. Dan ini salah satu hal yang menjadi concern kami juga, bagaimana ketika adanya sebuah hal yang memang melanggar etika, yaitu menjadi sebuah tanggung jawab kami untuk terus adanya sebuah monitoring untuk adanya sebuah evaluasi. Dan 1 tahun kepengurusan, banyaknya pelajaran yang saya dapatkan, dan justru saya banyak belajar dari sana. Dan ini menjadi salah satu momen bagi saya sendiri, terutama wakil saya gitu, bagaimana untuk sebagai komitmen ke depannya untuk menciptakan adanya sebuah lingkungan, khususnya di internal BMKM FEB, adanya sebuah meaningful participation. Ketika seorang ketua memutuskan sendiri tanpa adanya sebuah diskusi publik terlebih dahulu, itu akan menjadi sebuah pertanyaan. Dan ini yang saya pelajari, bahwa bagaimana menjadi seorang pemimpin itu harus adanya meaningful participation ataupun keterlibatan publik, khususnya di internal ataupun eksternal. Terus yang kedua, mengenai safe space ataupun disabilitas, bahwa betul kalau misalkan tadi Azam mention bahwa kita belum sempat mention mengenai disabilitas. Namun suatu hal yang akan kami terus lakukan secara intens, bagaimana BMKM FEB 4 menjadi lembaga yang akan selalu dekat dengan jajaran fakultasnya. Dan ini menjadi salah satu komitmen kami untuk menciptakan sinergitas antara pengurus BMKM FEB 4 dengan jajaran dekanat. Bahwa adanya ketika BMKM FEB 4 menjadi salah satu mitra terdekat bagi fakultasnya, ini menjadi salah satu poin bagaimana setiap hak-hak ataupun suatu harapan ataupun needs dari KMFO itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan ini menjadi salah satu hal yang sudah ataupun sempat sebelumnya dilakukan, dan menjadi suatu hal yang efektif ketika adanya suatu komunikasi antar pimpinan pemegang kebijakan, selama adanya sebuah hal yang emang relevan ataupun untuk kemaslahatan bagi fakultas kita. Oke. Lanjut terkait social discussion, apakah ini dapat menjadi suatu bentuk
penanaman awareness yang baik kepada FEB? Jawaban saya adalah iya. Karena perlu diketahui bahwa Kaspat Talk Show Discussion ini adalah program. Lalu bagaimana program ini dapat kita relevansikan dengan situasi kema yang ada, yaitu dengan mengatur sedemikian rupa kurikulum seperti apa yang ingin kita tanamkan dalam Kaspat Talk Show Discussion. Nah, saya menyadari bahwa partisipasi kema FEB terhadap isu politik masih dapat dikatakan kurang. Nah, Kaspat Talk Show Discussion ini dapat menjadi pintu perdana yang membuka awareness tersebut terhadap kema. Dengan cara seperti apa? Dengan mengedepankan hal-hal yang menjadi minat FEB pada awalnya. Katakanlah pada Kaspat Talk Show Discussion ini secara perdana kita contohnya membedah suatu buku yang sekiranya mungkin sudah dekat dengan kema FEB Unpad. Nah, dari pendekatan seperti itu dapat menjadi hook yang baik bagi kita untuk menarik awareness kema FEB terhadap diskusi-diskusi isu publik, sehingga hal ini dapat menjadi suatu langkah yang baik untuk menjadi perubahan dan reformasi awareness kema FEB terhadap isu sosial dan juga pergerakan. Jadi bukan hanya berbicara programnya, tapi bagaimana ini menjadi salah satu wadah untuk menciptakan mahasiswa yang kritis. Ketika seorang mahasiswa tidak memiliki pemikiran yang kritis, maka ada sedikit yang hilang sebagai perannya sebagai mahasiswa. Dan ini menjadi salah satu komitmen kami untuk menciptakan diskusi publik ataupun mimbar terbuka bagi kema FEB untuk kita mendiskusikan, mengulik isu-isu yang ada pada saat ini. Lalu sempat mention mengenai zero waste ataupun tadi apa yang harus komitmen kami untuk tadi menciptakan, berbicara lingkungan gitu, bahwa pendekatan yang bakal dilakukan pasti tadi berbasis kepada pemangku kebijakan. Tidak menjadi suatu hal yang mustahil ketika fakultas kita itu bisa mengedepankan zero waste. Bagaimana sampah yang emang bisa didaur ulang ataupun tadi penggunaan yang emang berbasis untuk mendukung lingkungan kita sebagai mahasiswa FEB itu sendiri. Bagaimana membuat lingkungan di FEB kita nyaman gitu. Kalau misalkan pada akhirnya dari fakultas kita sendiri pun masih menggunakan hal itu. Lalu yang terakhir, apa kata realisasi? Satu hal menjadi salah satu permasalahan itu ada berbicara aktor, dan kami berkomitmen bagaimana kami ingin bagaimana hal-hal ini yang kami tuangkan dalam gagasan desain ini justru menjadi suatu hal yang emang menjadi salah satu concern dari kema FEB. Dan justru ketika hal itu dikonsernkan oleh kema FEB, justru ini menjadi salah satu hal yang direspon ataupun menjadi suatu hal yang perlu kita jemput gitu. Bagaimana BEM kema FEB tidak bisa bergerak tanpa adanya kema FEB. Kema FEB pun tidak bisa memberdayakan potensinya tanpa adanya BEM kema FEB. Menjadi simbiosis mutualisme antara kema FEB dan juga BEM kema FEB. Maka dari itu, apa yang kami tuangkan dalam gagasan kami persembahkan untuk kema FEB itu sendiri. Semoga menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, kepada Saudara Mahesa dipersilakan untuk bertanya. Oke, apa suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Oke, mungkin satu pertanyaan dulu ya, karena nanti mungkin bisa follow up question juga jika masih ada waktu. Mungkin yang pertama sih aku rada ini ya, kepo ya. Menurut kalian itu apa yang menjadi kendala terbesar kema FEB dalam penciptaan ruang aman sih? Nah, dari kalian sendiri, ada nggak sih solusi yang masuk akal dan efektif untuk direalisasikan dari kendala-kendala penciptaan ruang aman tersebut gitu? Mungkin itu dulu. Oke, untuk menjawab pertanyaan Maesa, terima kasih sebelumnya Maesa atas pertanyaannya. Jadi untuk apa kendala terbesar untuk menciptakan ruang aman? Yang pertama, ketika kita melihat tidak bisa adanya terciptanya ruang aman
kalau misalkan pemangku kebijakan itu tidak mendukung adanya sebuah program yang emang menciptakan ruang aman. Saat ini kita adanya Satgas PPKS yang emang bisa ataupun menjadi solusi bagaimana ruang aman di FEB itu bisa terwujud. Dan bagaimana sikap kami, hal itu justru itu menjadi suatu hal, menjadi salah satu komitmen untuk adanya sebuah pendekatan secara inklusif dan juga adanya sebuah bebas berbicara. Bagaimana setiap permasalahan tadi untuk menciptakan ruang aman ini sendiri, bagaimana adanya sebuah edukasi kepada Kema FEB itu sendiri. Ketika Kema FEB sadar bahwa FEB harus menjadi lingkungan yang aman, maka dari itu Kema FEB akan secara serentak untuk menciptakan ruang aman secara keseluruhan. Dan ini bukan hanya berbicara kita sebagai mahasiswa FEB, tapi juga stakeholder ataupun sivitas akademika ketika ingin menciptakan ruang aman, ya kita berkomitmen. Namun tadi bagaimana BEM Kema FEB, kita berkomitmen untuk terwujudnya lingkungan yang aman bagi Kema FEB itu sendiri. Oke. Sebagai tambahan, bagaimana kita dapat mewujudkan ruang aman yang ada di FEB? Pertama adalah dengan pimpinan atau aktor dapat menyadari bahwa ialah cerminan dari budaya yang mencerminkan ruang aman tersebut, sehingga budaya inilah yang harus diturunkan dan dipastikan dapat tersampaikan ke lini 2 ataupun lini 3 dan seterusnya. Perlu diketahui ya bahwa Kema FEB ini kita dididik untuk menjadi pemimpin. Kita mempunyai tagline leading and inspiring. Cuman kadang kita merasa jumawa dan merasa berada di atas awan ketika kita terlewat batas memaknai kepemimpinan itu sendiri sehingga bertindak sesemau kita saja. Maka dari itu perlulah ada sosok yang memang dapat mengontrol, dapat menasehati dan mempertegas budaya-budaya yang nantinya ingin ditanamkan. Dan dari pasangan Ibra Syamil berkomitmen akan mewujudkan hal tersebut dan menekankan dan mewujudkan safe space bagi Kema FEB 4. Jadi pada akhirnya untuk menciptakan ruang aman bukan hanya menjadi tugas BEM Kema FEB ataupun secara spesifik Departemen Adkesma, tapi justru BEM Kema FEB menjadi bagian dari pengarah bagaimana untuk terwujudnya lingkungan yang aman bagi FEB 4 itu sendiri. Terima kasih. Baik, apakah terjawab, Saudara Mahesa? Sudah terjawab sih, cuma mungkin boleh tambah satu question lagi nggak ya, moderator? Dipersilahkan, tapi disingkatkan. Oke, makasih Mas moderator. Mungkin tadi juga belum kenalannya, aku Mahesa dari EKIS 22 ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu lebih ke ini sih, program kerja yang dibawain itu. Tadi kan aku udah banyak lihat ya program inovasi yang akan kalian bawa di tahun ini ya. Gue cukup tertarik sih sama program BEM Lapor ya tadi ya. Pengen tahu sih lebih jelasnya detail mekanisme program tersebut apa sih, gimana sih gitu BEM Lapor itu, dan apa bedanya dengan BEM FEB Care Center itu, BEM Lapor itu dengan FEB Care Center itu apa bedanya gitu. Mungkin itu, makasih. Oke. Konsep izin menjawab Kang Mahesa. Konsep BEM Lapor yang ingin kami bawakan yaitu mungkin sebagai bentuk ekspansi perluasan dari FEB Care Center, di mana ketika misalkan kita menggunakan FEB Care Center biasanya hanya untuk ranah-ranah advokasi yang ingin dimintai tolong oleh BEM menuju fakultas. Namun pada konsep BEM Lapor ini kami ingin BEM dapat secara amat terbuka, kita terbuka terhadap kritik dan saran dari Kema. BEM Lapor ini adalah program yang lahir dari suatu keresahan saya dan pertanyaan saya ketika misalkan kita menemui seorang fungsionaris Ormawa, ketika dia suatu orang yang pribadi sangat aktif dan juga luar biasa di organisasinya, tapi kenapa ketika misalkan ia sedang mengemban tugas akademik seperti tugas kelompok, dia hilang-hilangan. Nah, BEM Lapor inilah yang kami harapkan, kami canang agar dapat menjadi program pintu untuk melaporkan segala permasalahan baik itu terkait fakultas ataupun terkait BEM itu sendiri, sehingga ketika misalkan ada kejadian-kejadian seperti tadi
terjadi, BEM dapat menindak fungsionaris secara langsung agar dia mengatur prioritasnya dan dapat menuntaskan kewajibannya di aspek yang lain. Oke, ini menjadi sebuah komitmen kami juga bagaimana BEM menjadi lembaga, kita bisa bilang menjadi salah satu lembaga tertinggi dalam ruang lingkup lembaga kemahasiswaan, tidak menjadi lembaga yang tutup mulut dan tutup telinga. Ketika BEM mengadakan adanya sebuah hal yang emang itu ataupun bertentangan, justru komitmen kami lah untuk tidak tutup kuping gitu. Ketika kita membuka sebuah hal platform yang emang terbuka untuk umum, siapapun berhak untuk berbicara, maka kami pun akan sangat terbuka untuk evaluasi ataupun refleksi seperti itu. Apalagi tadi konteksnya BMKM FEB lembaga besar, ketika tidak adanya sebuah kritik ataupun saran dan komentar pada hal ini akan menjadi salah satu yang menjadi pertanyaan. Seakan-akan BEM itu menjadi salah satu simbol untuk apa ya? Tidak adanya wadah untuk mahasiswa kritis ataupun tidak melanggengkan bagaimana sebagai mahasiswa itu perlu speak up ketika adanya sebuah hal yang emang tidak sesuai. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada Saudara Devan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Devan Firasan Zosia Budi. Aku dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2024. Sebelumnya aku berterima kasih kepada Kang Ibrahim Syamil yang sudah memaparkan gagasannya. Aku menemukan gagasannya mungkin dapat membantu Kema FEB dan harapannya jika terpilih bisa berjalan dengan baik. Tapi mungkin aku nemuin satu hal yang perlu aku pertanyakan. Jadi kalau kita melihat kepada esensi mahasiswa, mungkin kita harus mengingat kalau mahasiswa itu salah satu esensinya adalah untuk berkontribusi bagi masyarakat, entah mengembangkan, entah merubah, dan lain sebagainya. Jadi harapannya mungkin tadi juga berbicara tentang relevansi, Ormawa tidak hanya mengembangkan dan mewadahi Kema FEB, tapi bisa mengembalikan juga kepada masyarakat. Apalagi FEB Unpad ini bukan sembarang fakultas, di mana tentu kita memiliki nama, sehingga ekspektasi masyarakat terhadap kontribusi kita sangat besar. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana strategi dari Kang Ibra dan Kang Syamil agar BEM ini selain mewadahi Kema FEB, tapi juga bisa mewadahi masyarakat dengan berkontribusi kepada masyarakat. Mungkin segitu, Kang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Kang Devan yang pertanyaannya sangat bagus pertanyaannya untuk menjawab hal ini. Bagaimana pada akhirnya tadi yang berbicara hakikat BEM bahwa BEM Kema FEB Unpad menjadi wadah ataupun gerakan sosial yang mana kita sebagai mahasiswa akan tidak bisa disebut mahasiswa ketika tidak adanya sebuah keberdampakan kepada sosial. Maka ini menjadi salah satu komitmen kami juga bagaimana untuk mewujudkan hal tersebut, bahwa BEM Kema FEB Unpad tidak hanya berfokus kepada internal dari FEB itu sendiri, tapi juga untuk mengakselerasikan hal-hal dari potensi yang dimiliki oleh Kema FEB itu sendiri. Dan bagaimana dari ilmu yang kita dapatkan itu bisa diaktualisasikan dan juga bisa menciptakan suatu karya yang mana karya tersebut bisa menjawab sebuah tantangan pada saat ini. Ketika kita melihat sebuah isu kampus regional, nasional, bahkan internasional, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa melihat hal tersebut, gitu. Bukan berbicara, oh ini isu internasional, bukan ranahnya saya. Justru itulah menjadi ranahnya mahasiswa untuk mengkritisi, tapi bagaimana sesuai ruang lingkupnya kita sebagai mahasiswa tidak mesti jauh-jauh terlebih dahulu untuk berbicara sosial. Kita berbicara bagaimana di lingkungan FEB ataupun teman terdekat kita apakah sudah memiliki jiwa sosial yang tinggi itu. Bagaimana ini menjadi komitmen kami juga, bagaimana menumbuhkan rasa bangga terhadap kita sebagai mahasiswa yang digelarkan kata maha di sana. Dan ini menjadi komitmen kami juga bagaimana
BEM Kema FEB menjadi aktor gitu, terkhusus kepada orang-orang di internal BEM Kema FEB 4 itu sendiri. Bagaimana kami tidak mau ada satupun pengurus BEM Kema FEB 4 yang memiliki why-nya tidak untuk masyarakat, tidak untuk sosial gitu. Karena pada akhirnya apa yang kita lakukan bukan hanya berfokus pada diri sendiri, tapi juga memberikan dampak kepada masyarakat. Berbicara apa yang akan diberikan, itu balik lagi kepada kita sendiri sebagai mahasiswa, kontribusi apa yang bisa diberikan. Namun ketika berbicara apa kontribusi BEM, bagaimana komitmen kami dengan program-program yang kami langgengkan, pada hakikatnya bukannya sebatas program, tapi program tersebut bisa menciptakan awareness serta pemahaman yang tinggi bagi kita sebagai mahasiswa FEB Unpad. Oke, pada akhirnya kita kembali bahwa Lentera Aksara sebagai penyinar, memberi harapan dan penerangan bukan hanya kepada mahasiswa saja, tapi terhadap lingkungan sekitar, di mana kami menekankan bahwa setiap program yang diberikan berdampak positif, baik langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat, baik yang direct maupun indirect. Dan kita pun sebagai mahasiswa adalah untuk memberikan pengabdian kita secara seluas-luasnya, sehingga secara tidak langsung dengan kita menguatkan potensi dan menguatkan kembali prestasi Kema FEB, kita dapat menjadi bagian dalam perbaikan dan pengabdian lingkungan masyarakat. Maka dari itu, yang sempat kami tuangkan dalam desain bahwa adanya kata harmonisasi di sana. Harmonisasi terhadap LKBSO. Kami ingin apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan di FEB Unpad itu bukan hanya sebatas lembaga, tapi juga isu yang kami bawakan bukan relevansi Ormawa, bukan transformasi Ormawa, tapi menjadi aktualisasi Ormawa. Bagaimana organisasi mahasiswa bisa mengaktualisasikan apa ataupun peranan yang mereka bisa berikan kepada masyarakat lebih luas. Gitu. Ketika kita berbicara himpunan A, B, C, justru himpunan-himpunan inilah yang harus dibersamai oleh BEM Kema FEB, bagaimana menciptakan salah satu keilmuan yang secara spesifik disiplin ilmu, ataupun tadi bagaimana pemanfaatan ataupun pemberdayaan terhadap dari setiap jurusannya. Dan kami ingin dari FEB bisa adanya sebuah nama, karena apa? Karena adanya jurusan-jurusan yang emang bisa dikatakan mencapai posisi idealnya. Dan kami ingin bahwa BEM Kema FEB bukan hanya bergerak sendiri, tapi juga membersamai setiap entitas yang ada di Kema FEB ataupun organisasi mahasiswa di FEB Unpad itu sendiri. Terima kasih. Sesi tanya jawab disudahkan. Demikian sesi tanya jawab bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 telah selesai. Selanjutnya mari kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Untuk pembacaan closing statement akan diberi waktu selama 5 menit. Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa ekonomi Islam yang saya banggakan, hari ini kita tidak hanya berbicara tentang visi ataupun program kerja. Lebih dari itu, kita sedang merancang masa depan, membangun harapan, serta menyalakan semangat perubahan yang bakal kita lakukan. Perubahan bukan hanya berbicara suatu hal yang dirubah secara signifikan, tapi prinsip kami adalah bagaimana suatu hal yang baik terus kita lanjutkan, suatu hal yang perlu dikoreksi kita benahi, suatu hal yang tidak bermanfaat kita hilangkan, dan suatu hal yang belum ada namun memberikan kemaslahatan bagi Kema FEB kita adakan. Sebagai mahasiswa ekonomi Islam, teman-teman semua, dan kita sebagai Kema FEB, kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tapi menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Kita dibelajarkan bagaimana tentang keadilan.
tentang keberlanjutan, dan tentang kebermanfaatan. Nilai-nilai ini adalah fondasi yang harus kita bawa setiap langkah yang kita perjuangkan di BMKM FEB 4. Kita adalah generasi yang tidak hanya memimpikan perubahan, tapi juga kita memiliki mimpi untuk mewujudkan hal itu. Mari bersama-sama menjadikan BEM Kema FEB 4 sebagai rumah yang aman, ruang yang nyaman, dan wadah yang inspiratif bagi setiap mahasiswa. Kita akan melangkah dengan gagasan yang besar, semangat yang menyala, dan aksi yang bermakna. Karena kita percaya bahwa perubahan tidak dimulai dari orang lain, perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Bersama kita bisa, bersama kita akan terus bergerak maju, dan bersama kita akan menciptakan sejarah yang tak lekang oleh waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita telah mendengar closing statement pasangan calon ketua dan wakil ketua BMKM FEB 4 2025 nomor urut 2. Dengan ini, berakhir sudah seluruh sesi dari acara kampanye pemilihan umum ketua dan wakil ketua BMKM FEB 4 tahun 2025 pada sore ini. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besar jika ada kata yang kurang berkenan di hati, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Nabil selaku moderator kampanye pemilu FEB 4 2025. Kita telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum mengakhiri acara, kita akan memasuki agenda terakhir, yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh divisi Teklok. Pada divisi Teklok ini, persilakan. Sesi dokumentasi akan segera dimulai. Diharapkan untuk semua partisipan untuk on-cam terlebih dahulu. Baik, sesi dokumentasi akan saya mulai. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 2. Dan terima kasih juga untuk para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kampanye pemilu FEB 4 2025 hari ini. Saya, Naila Rahma, selaku MC pada kampanye pemilu FEB 4 2025, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.